Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat datang di Dapur Mas Brewo. Ya, untuk konten kali ini Mas Brewo mau ngajak kalian lagi-lagi mau buat ide usaha untuk nasi box ekonomis. Dan menu ini kali ini, isian ini ya cocok banget buat menu nasi box yang ekonomis, karena kita akan buat ini. Ini namanya telur dadar ala Padang yang tebel, menul-menul, dan rasanya pastinya enak banget. Yuk langsung aja ya. Bahan-bahannya ya, kita perlu bahan yang dihaluskan, ada bawang merah, bawang putih, kemudian kita perlu cabai merah keriting. Ini kemudian Mas beri kasih lada setengah sendok teh ya. Kemudian kasih air, di blender jadi satu. Nah, langsung aja kita campurkan semua bahannya. Ini ada 100 gram tepung terigu ya. Kemudian tadi bahan yang kita haluskan kita masukkan jadi satu. Kemudian ini Mas beri kasih tambahan kunyit bubuk ya, setengah sendok teh aja. Kemudian kita tambahkan air. Nah, sebelum kita masukkan telur, kita tambahkan air ya. Ini untuk penambahan airnya dikira-kira aja, mungkin sekitar 50 ml sampai 100 ml gitu ya. Cuma nggak pernah ada takaran Mas beri kalau buat, jadi cuma gini aja, ditambahin dikit-dikit sampai konsistensinya tuh kayak gini. Jadi nggak terlalu encer juga nggak terlalu, nah kayak gini, nggak terlalu encer juga nggak terlalu nggak terlalu kental ya. Nah kayak gini. Nah seperti ini ya konsistensinya. Setelah ini kita akan tambahkan, ini ada Mas beri kasih baking sodanya ini sekitar setengah sendok teh. Fungsinya supaya nanti pada waktu dia udah dingin dia tuh nggak kempes ya. Baking soda, kemudian ini Mas beri tambahkan daun bawang kita iris tipis-tipis gini. Nah seperti ini. Sebenarnya gampang sih buat telur dadar Padang itu, cuma ada beberapa teknik yang perlu kita perhatikan ya supaya nggak gagal. Nah seperti ini. Yang pasti ini hasilnya pastinya enak dan harganya juga benar-benar ekonomis ya. Nah seperti ini diaduk. Setelah itu bisa kita seasoning ya. Di sini Mas Budi kasih garam sama kaldu bubuk ya, masing-masing setengah sendok teh ya. Cuma nanti kalian cek lagi buat rasanya. Ini untuk satu adonan ini Mas Budi butuh 5 butir telur ya. 5 butir telur. Dan ingat ya, untuk telurnya ini nanti kita kocok pada waktu kita mau masukkan ke dalam itunya, dalam penggorengan atau dalam minyak ya. Sebab kalau misalnya ini Mas Bri panasin dulu wajannya dipanasin dulu. Sebab kalau misalnya telurnya udah kita kocok dulu, kadang telur tuh bisa bisa mencair ya. Jadi adonannya tuh nggak yang tebel gitu. Nah ini tadi wajannya udah dipanasin supaya nggak lengket ya. Lalu kalian kasih minyak dikit sekelilingnya tuh kasih ya, supaya nggak lengket. Apalagi kalau misalnya kita nggak pakai wajan anti lengket ya. Ini minyaknya sekitar setengah liter. Nih ini baru kalau misalnya minyaknya nanti ini belum kita aduk ya. Kita tunggu minyaknya panas. Jadi ini ingat apinya api kecil ya. Apinya api kecil ke sedang. Nanti kalau misalnya udah masuk baru kita pindahin api kecil. Nah, apinya api kecil. Ingat ya. Jangan api besar karena takut gosong. Nah, baru kalau misalnya tadi minyaknya udah panas, baru kita aduk ya. Boleh dicek sedikit aja. Nah, udah panas kan? Baru langsung kita aduk. Jadi apinya api kecil, ditunggu sampai minyak benar-benar panas, baru minyak panas ya, baru kalian masukkan itu adonannya. Nah seperti ini. Nah udah masuk semua, ini tinggal kalian siram-siram aja bagian tengahnya supaya bagian bawahnya itu nggak cuma bawahnya yang matang, tapi tengahnya itu juga matang ya, walaupun nanti kita balik ya. Nah jangan lupa ini kalau udah bisa
bergeser tuh kalian geser-geser ya, supaya nggak gosong bagian pantatnya, bagian bawahnya. Nah kayak gini, ingat ya, tuh dikasih minyak-minyak panas gitu. Nah ini kita lihat, ini 5 menit ya, ini Mas Bri udah hitung waktunya 5 menit. Kalian butuh ini sotel yang agak besar gitu, sama ini, sama ya saringan ini. Nah kayak gitu, dibalik gitu aja. Nah caranya gampang ya, kayak gini, ini nggak gosong ya. Nah seperti ini. Jangan lupa ya, kalau udah agak lama gitu, beberapa saat ya maksudnya, kalau dia udah bisa digoyang-goyangin. Nah kayak ini digoyang-goyangin supaya apa, supaya dia nggak panas di satu sisi ya. Jadi kalian putar-putar gitu, ini udah mengembang ya, udah tebel tuh, kalian bisa lihat kan, tebel ini. Kalian bisa tusuk-tusuk kayak gini. Nah kalau udah nggak lengket berarti dia udah matang, bisa kita angkat. Nah seperti ini. Wala, disisit ya, ini gampang cara buatnya. Dan ini waktunya tadi 5 menit di bagian bawah, 5 menit bagian atasnya ya. Jadi totalnya 10 menit Mas Bri pakai. Nah ini kita akan buat ini, buat apa namanya, balado terong balado. Terong dipotong-potong kayak gitu, kalian goreng sebentar. Digorengnya sebentar aja ya kalau terong ya. Karena apa? Karena kalau misalnya terlalu lama tuh dia bakal lemas, terlalu lemas. Bumbunya ya, ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri yang udah disangrai, dan juga cabai. Itu aja bumbunya. Untuk baladonya kita campur, kasih air dikit, di blender. Masih di wajan yang sama, tadi minyaknya kalian kurangin ya. Kemudian kalian masukkan bumbu yang udah dihaluskan, dikasih daun salam, kemudian daun jeruk, sama dikasih laos ya. Ini Mas Bri kasih sedikit terasi ya, terasi bakar. Kalau kalian lihat ada sasetan kecil itu ya, sedikit aja, secuil aja. Sama tadi ada laos yang digeprek. Nah disaute sampai terbatuk-batuk ya. Karena ini pasti nyegrak baunya. Nah kalau udah matang gitu, kalian bisa masukkan itu air. Kemudian ini Mas Bri tambahin saus tiram ya. Ini optional aja, kalau misalnya kalian mau. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa, di skip ya. Mas Bri kasih 1 sendok makan. Kemudian ada garam, kaldu bubuk, sama gula pasir ya. Nah kayak gini, diaduk-aduk. Kalau misalnya udah nyampur gitu, kalian masukkan ini apa namanya, terong yang udah kita goreng di depan tadi ya. Jangan lupa dicek rasa. Ini Mas Bri tambahin gula pasir lagi sedikit ya. Jadi cek rasa penting banget. Jangan cuma kalian masukin bumbu terus nggak dicek ya. Tahu-tahu kasinan nanti. Nah seperti ini, udah oke, udah siap. Selesai, kita sisihkan. Nah ini tadi udah ditiriskan ya. Jadi kalian bisa lihat penampakannya. Kalau orang Jawa bilang tuh lemu ginuk-ginuk ya. Dan ini nanti Mas Bri potong jadi 8 bagian. Jadi 5 telur tadi bisa untuk 8 bagian ya. Dan yakin ini satu potong gini aja tuh udah bener-bener bikin apa namanya, bikin kenyang ya. Karena potongannya kayak gini ya. Nih kalian bisa lihat kan, bener-bener tebel. Dan dia matangnya merata ya. Oke, tinggal kita tata ya. Kalian bisa pakai styrofoam kalau misalnya kalian mau untuk jualan yang lebih ekonomis, karena styrofoam itu kan murah kan. Cuma jangan lupa dilapisin pakai daun atau kertas minyak ya. Nah seperti ini. Oh ya, ini kebalik. Tinggal kita kasih apa namanya, tarong baladonya. Oke, dan ini udah selesai ya. Buat kalian yang misalnya kalau kalian mau tahu berapa estimasi harga jualnya, kalian bisa cek di kolom deskripsi seperti biasa ya. Dan itu aja untuk konten kali ini. Dan buat kalian yang baru juga gabung ke channel Mas Bri, terima kasih banyak. Jangan lupa kalau kalian suka video di channel ini ya, jangan lupa kalian subscribe, dikasih like, di komen. Dan kalau kalian lihat ada lonceng notifikasian, kalian Astagfirullah. Lonceng notifikasi kalian klik supaya kalau misalnya ada video-video baru kalian gak bakal ketinggalan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.